Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram, bagian ke-13. Biarlah ku susul dia seorang diri, sahut Wiropati. Jangan, kau belum mengenal jalan ke barat. Lagi pula, kau tak punya bekal cukup. Mari singgah ke Sigaluh. Setelah kuserahkan kekuasaan pemerintahan dusun kepada wakilku, kita berangkat bersama-sama. Mati hidup kita mulai sekarang ada di tangan kita berdua. Mereka berangkat ke barat. Jagasara Dinta tidak berani berlari karena luka dalamnya masih perlu perawatan beberapa hari lamanya. Sedangkan Wiropati melangkahkan kaki dengan setengah hati. Teringatlah dia kepada saudara-saudara seperguruannya. Bulan depan mereka akan menerima ajaran ilmu Manjangga Seta. Dapatkah dia ikut serta? Memikirkan hal itu, hatinya lemas. Tetapi apabila dia dapat menyelesaikan masa mencari anak istri Made Tantre barang seminggu, rasanya masih belum ketinggalan. Semangatnya muncul kembali. Ingin ia lari secepat-cepatnya kalau tak ingat luka Jagasara Dinta. Kodrat waktu itu telah meninggalkan desa Sigaluh. Tak kala Jagasara Dinta ikut bertempur, ia merasa mendapatkan kesempatan. Ia bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Segera terbanglah dia menuju desa Sigaluh. Sepanjang jalan dia berpikir, kemanakah aku mau lari? Kembali ke Banyumas tidaklah mungkin. Sang Dewa Rusi mana bisa mengampuni aku, kecuali kalau aku membawa pusaka. Ia sangat sedih. Ia kutuk Hajar Karangpandan sampai 7 turunan. Ia maki si pemuda Wiropati yang menolong melarikan Wayan Swagi. Ia kutuk pula pamannya yang hampir membuatnya susah. Mendadak timbullah pikirannya, baiklah, aku lari ke Jayakarta. Di sana aku akan menggabungkan diri kepada kompeni. Rukmini biarlah ku bawa ke Jayakarta untuk oleh-oleh. Pastilah serdadu-serdadu Belanda akan berterima kasih kepadaku. Siapa tahu aku lantas diberi pangkat sebagai upah jasa. Mendapat pikiran demikian, tegarlah hatinya. Larinya kian dipercepat. Sebentar saja sampailah dia ke rumah pamannya. Rukmini dan Sang Aji masih terkunci rapat dalam bilik. Ia bersyukur setinggi langit. Kemudian dengan dalih mengantarkan Rukmini pulang ke kampung halamannya, ia diizinkan bibinya meneruskan perjalanan. Kemana pamanmu? Dia lagi melayani si pendeta cabul. Sebentar lagi juga pulang, katanya. Dia terus menuju ke barat. Sang Aji digendongnya sebagai umpan Rukmini. Di dusun Kota Waringin, ia mengambil jalan air. Dibelinya sebuah rakit dan terus menuju ke utara. Tiba di dusun Wonosari, ia memaksa seorang penambang menukar rakit. Mula-mula penambang rakit menolak, tetapi dengan diancam belati, terpaksa dia menyerah. Pada senja hari, sampailah dia di persimpangan Kali Klawen. Legalah hatinya, karena yakin pamannya tidak mengejarnya lagi, tetapi ia salah juga. Setelah Jagasara Dinta menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada wakilnya, segera dia berangkat. Dia berpesan kepada istrinya agar jangan mengharap-harap kedatangannya sebelum membekuk si Kodrat. Mula-mula mereka berdua melalui jalan besar. Sampai di Kota Waringin, mereka mulai ragu. Kebetulan sekali mereka mendengar kabar tentang seorang yang membeli rakit.
peristiwa itu jarang terjadi. Segera mereka menduga-duga, maka diputuskan hendak meneruskan perjalanan melintasi air. Sepanjang jalan, mereka berunding dan menduga-duga kemana arah perginya si Kodrat. Sampai di Wonosari, jejak Kodrat kian nyata. Pemilik rakit yang diancam Kodrat menjual berita kepada seluruh penduduk. Ramailah orang membicarakan. Jagasara Denta dengan mudah mendapatkan keterangan. Cepat-cepat dikayunya rakit ke barat. Waktu itu senja hari mulai tiba. Jarak mereka sebenarnya sudah sangat dekat dengan Kodrat. Kira-kira lewat petang hari, mereka semua akan bertemu. Mendadak Kodrat mempunyai pikiran lain. Rakitnya ditepikan, kemudian dibakarnya. Setelah itu, ia membawa Rukmini berjalan lewat daratan, mengarah ke barat daya, melintasi desa-desa dan pegunungan. Rukmini merasa sangat lelah semuanya, baik tenaga maupun hatinya. Ia mengajak berhenti. Kodrat terpaksa menuruti, meskipun hatinya uring-uringan. Syukur, meskipun kasar, dia bukan pemuda bangor. Angan-angannya hanya merindukan derajat dan pangkat tinggi. Itulah sebabnya tak pernah terlintas dalam pikirnya hendak mengganggu Rukmini. Mereka menginap di sebuah gubuk. Pada fajar hari, perjalanan dilanjutkan. Kali ini lewat air untuk menghemat tenaga. Pada petang hari meneruskan perjalanan lewat darat. Demikianlah terus-menerus dilakukan sampai hampir 2 minggu lamanya. Akhirnya sampailah mereka di kota di Cirebon. Mereka menginap di sebuah penginapan. Hati Kodrat mulai tak tentram. Ia berpikir untuk mencari tempat tinggal, sebab bekal perjalanan mulai menipis. Lagi pula berkelana tanpa berhenti, rasanya kurang menyenangkan. Rukmini atau si bocah bisa terserang sakit. Kalau sampai begitu, akan gagallah rencananya. Hari itu, selagi dia berada di dalam kamar penginapan, mendadak didengarnya suara pamannya yang tengah berbicara dengan pemilik penginapan. Dia mencari keterangan tentang dirinya. Ia kaget bukan kepalang, segera ia mengintip. Di samping pamannya, berdiri seorang pemuda berawakan gagah seperti mukanya agak kusut. Itulah Wiropati yang dulu bertempur dengan Hajar Karangpandan. Melihat mereka berdua, hatinya ciut. Cepat-cepat ia mengajak Rukmini meninggalkan penginapan. Rukmini menolak karena merasa kejatuhan bintang penolong. Dia hendak menjerit, mendadak Kodrat menubuk sang aji dan mengancamkan belatinya. Terpaksalah ia mengurungkan niatnya dan mau tak mau mengikuti Kodrat meninggalkan penginapan lewat pintu belakang. Sepanjang jalan, Kodrat memaki-maki dan memukuli Rukmini yang dapat membahayakan nyawanya. Ia mengancam akan membunuhnya bila laku itu diulangi sekali lagi. Tetapi Rukmini tak mengenal takut. Hatinya sudah terlalu pepat. Lagi pula semenjak suaminya meninggal, hatinya sudah menjadi kosong. Kalau saja tak ingat akan nyawa anaknya, sudah lama ia ingin bunuh diri. Demikianlah pada suatu hari, dia ajak menginap di sebuah losmen. Rukmini sengaja mengusut-ngusutkan rambutnya agar menarik perhatian orang. Kodrat dongkol bukan main, ia menghunus belatinya dan benar-benar ingin menikamnya mati. Rukmini lantas saja berdoa dalam hati, memanggil suaminya. Kuserahkan keselamatan anakmu kepadamu. Lindungilah dia. Aku akan mati bersama jahanam itu. Setelah berdoa, ia menubruk maju. Kodrat terkejut bukan main. Sama sekali tak diduganya kalau Rukmini akan berlaku demikian. Karena terkejut, belatinya sampai jatuh ke tanah. Mereka lantas saja berebutan mencapai belati. Tetapi Rukmini seorang perempuan, selain kalah tangkas, kalah tenaga pula. Sang aji pun waktu itu
merisaukan hatinya, dia menangis ketakutan. Lemah lungailah sekujur badannya, ia membiarkan kodrat mencapai belatinya. Dadanya kemudian dihadapkan, tetapi kodrat tidak menikamnya. Janganlah kau menggoda hatiku, Rukmini. Aku berjanji takkan bersikap kasar lagi kepadamu. Tetapi janganlah kamu mencelakakan aku, kata kodrat melunak. Kodrat kemudian membawa sang Aji pergi, meninggalkan Losmen. Rukmini terpaksa mengikuti demi anaknya. Kini perjalanan tidak lewat darat lagi. Untuk mengurangi gangguan Rukmini, Kodrat membeli sebuah perahu. Ia bermaksud meneruskan perjalanan lewat laut. Seorang nelayan yang lagi menjalar di pinggir laut diajaknya serta. Bantulah aku mengayuh perahu ini sampai pantai Jakarta. Sesampainya di Jakarta, perahu kuberikan kepadamu, bujuk Kodrat. Sudah barang tentu si nelayan itu gembira. Kebetulan pula ia seorang nelayan yang lagi rudin. Perahu ikannya digulung gelombang pada beberapa bulan yang lalu. Sekarang datanglah suatu rezeki tak terduga. Bagaimana ia dapat membiarkan kesempatan bagus ini berlalu begitu saja? Demikianlah, setelah berlayar 1 minggu, sampailah mereka di Jakarta. Kodrat amat gembira, begitu kakinya menginjak pantai, ia berloncat-loncatan dan menandak-nandak. Rasanya ia seperti dilahirkan kembali ke dunia. Di Jakarta, Kodrat segera mencari sebuah pondokan. Di pondokan itu, ia beristirahat selama 3 hari 3 malam untuk melemaskan otot-ototnya dan ketegangan hatinya. Ketika setelah merasa sehat kembali, ia mencari hubungan ke tangsi-tangsi kompeni Belanda. Kebetulan waktu itu, kompeni Belanda sedang membutuhkan tenaga tentara Bumiputra. Kodrat diterima lamarannya sebagai serdadu. Ia mendapat gaji lumayan jumlahnya, bahkan ia mendapat sebuah kamar pula. Segera pulalah dia ke pondokan dengan membawa warta gembira, tetapi sesampainya di pondokan, Rukmini dan sang Aji tidak ada. Ditanyakan mereka kepada tetangga sebelah menyebelah, tetapi tetangganya tidak ada yang dapat memberi keterangan. Maklumlah, Rukmini seorang pendatang baru. Kodrat jadi uring-uringan, ingin dia mencari sampai ketemu. Tetapi ia sayang kepada pekerjaannya yang baru. Baiklah, aku bersabar dulu, pikirnya. Dia seorang perempuan lagi pembawa anak pula, pastilah tidak dapat meninggalkan kota asing ini. Berlahan-lahan ku cari, pasti ketemu. Seminggu 2 minggu ia berusaha mencari setiap kali habis dinas, namun usahanya sia-sia. Akhirnya ia mendongkol dan penuh dendam. Ia berjanji dalam hati hendak membunuh mereka berdua. Hari terus merangkak-rangkak tiada henti. Bulan Agustus 1792 telah tiba. Dunia dalam keadaan terguncang. Di Eropa timbul masalah persengketaan. Di negeri Belanda pun tak terkecuali. Negeri-negeri jajahan menjadi suatu ajang pembicaraan ramai. Perebutan-perebutan kekuasaan antara pemilik-pemilik modal dan para pangeran kian menjadi sengit. Kedudukan VOC di Jakarta mulai pula berbicara. Kegelisahan-kegelisahan terjadi. Pimpinan-pimpinan militer kini menunjukkan giginya kepada para penguasa. Masing-masing saling memperkuat diri. Maka tenaga kesatuan militer Bumiputra makin banyak dibutuhkan untuk mempertahankan hak-hak tertentu. Orang-orang Belanda mulai memperhatikan kesetiaan dan kesanggupan begundal-begundalnya. Hadiah-hadiah dan pangkat-pangkat dibagikan dengan murah. Kodrat yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada pekerjaannya sudah semenjak lama berusaha memperoleh perhatian layak. Tidaklah mengherankan kalau dalam masa 3 bulan saja ia kejatuhan bintang cemerlang.
Pangkatnya naik menjadi kopral dan ia dipindahkan di bagian pasukan berkuda. Selain itu, ia dipilih pula sebagai pengawal pribadi Mayor Nenhuis. Mayor Nenhuis seringkali keluar daerah, ia selalu diajak serta. Sebagai seorang yang biasa menghamba, maka dengan cepat juga ia dapat mengambil hati majikannya yang baru. Ia dijanjikan pangkat sersan apabila dapat bekerja dengan baik pada masa 3 bulan lagi. Janji itu alangkah menyenangkan dan membesarkan hatinya. Pada suatu hari, Mayor Nenhuis mengirim VOC ke Cirebon dengan tugas mengawasi keluarga Sultan Kanoman. Ada berita kalau rakyat Cirebon dengan diam-diam menyusun suatu pemberontakan. Kodrat ditugaskan memimpin regu penggempur di samping mengatur pengawalan. Tugas kali ini tak menyenangkan hatinya. Ia takut berangkat ke timur. Wiropati dan pamannya masih saja merupakan momok baginya. Ia sadar dan mengenal watak pamannya. Orang tua itu tak akan berhenti mengikuti jejaknya selama dia belum berhasil meringkus dirinya. Tetapi ia tak berdaya menolak tugas itu, maka berangkatlah dia dengan 250 serdadu berkuda. Kudanya berderap gagah dengan diiringi tetabuhan dan genderang. Kesannya menggaraikan hati. Desa-desa yang dilewati kaget terbangun, penduduknya berlari-larian ke jalan, berdiri mengagumi. Pada tanggal 24 Agustus 1792, pasukan berhenti dan berkemah di Jatibarang. Mereka memilih sebuah lapangan luas. Tenda-tenda kemudian didirikan, penjagaan-penjagaan diadakan dengan waspada karena mereka akan memasuki daerah pemberontakan. Selama itu hati Kodrat tidak tentram. Ia merasa seperti diincar pamannya dan Wiropati. Tetapi entah di mana mereka berdua berada, tak dapat dia menduganya. Prarasa manusia kerap kali benar. Itulah karunia alam sebagai perlengkapan jasmania. Tiap manusia dalam hukum mempertahankan jenis. Sungguh waktu itu Jagasaradinta dan Wiropati benar-benar tidak jauh daripadanya. Mereka berdua telah menjelajah seluruh daerah Cirebon selama 3 bulan lebih. Mereka tak mengenal lelah mencari keterangan tentang jejak Kodrat. Hanya tak pernah terlintas dalam pikirannya kalau Kodrat melintasi lautan. Itulah sebabnya perjalanannya berlarut-larut tanpa pedoman yang pasti. Pada hari itu, mereka berdua sampai di Jatibarang, bertepatan dengan kesibukan penduduk kota mewartakan datangnya pasukan kompeni Belanda. Sebagai dua orang yang berpaham menentang penjajah, mereka tertarik kepada berita itu. Ingin mereka menyaksikan kekuatan kompeni dari dekat. Siapa tahu pengalaman itu kelak ada gunanya di kemudian hari. Mendadak mereka melihat seorang kopral bangsa Bumiputra. Jagasaradinta lantas saja mengenal siapa dia. Cepat ia membisiki Wiropati. Apa benar dia Kodrat? Wiropati minta keyakinan. Biar dia berganti rupa 1000 kali sehari, aku tak bisa dikecohnya. Semenjak kanak-kanak, akulah yang mengasuh dan merawatnya, sahut Jagasaradinta. Tetapi setelah berkata demikian, ia jadi bersedih hati. Teringatlah dia masa kanak-kanak kemenakannya. Pada malam hari, mereka berdua mulai bekerja. Waktu itu, bulan gede telah lampau beberapa hari. Dunia jadi gelap pekat. Keadaan demikian menolong pekerjaan mereka. Di tengah lapang, kompeni-kompeni sedang menyalakan api unggun. Angin malam mulai menyelinap tubuh. Itulah sebabnya, maka serdadu-serdadu banyak yang meninggalkan tindanya. Menjelang tengah malam, mereka mulai mengundurkan diri. Rasa lelah karena perjalanan panjang mulai berbicara. Kodrat mendapat giliran jaga malam. Ia memimpin 12 orang serdadu. Jagasaradinta dan Wiropati yang mengintip dari luar menemui kesukaran.
Mereka mengusahakan diri agar jangan terlibat dalam suatu perkelahian, biarpun mereka kuat. Masa kuasa melawan company sebanyak itu. Karena pertimbangan itu, maka mereka menunggu saat yang tepat. 3-4 jam mereka menunggu. Kodrat tidak juga terpisah dari teman-temannya. Malahan seringkali dia berada di dalam tenda penjagaan. Hal itu menjengkelkan hati Jagasara Dinta dan Wiropati. Tetapi sampai fajar hari, harapan mereka tak terkabul. Terpaksalah mereka melepaskan buruannya. Keesok harinya, mereka mencoba lagi. Pada tengah malam dikunjunginya perkemahan company dengan diam-diam. Kodrat tidak nampak, dia habis mendapat giliran jaga malam. Maka malam itu, dia istirahat, kembali mereka gagal. Pada malam ketiga, habislah sudah kesabarannya. Mereka bertekad untuk menerjang masuk. Tenda-tenda dijenguknya. Tak kalah bersua dengan seorang penjaga, mereka membekukan dan dibawanya lari ke suatu tempat. Mereka mengorek keterangan tentang di mana Kodrat. Serdadu itu disiksanya, mau tak mau terpaksa memberi penjelasan. Serdadu itu kemudian diikat erat-erat pada sebatang pohon. Mereka kembali menyusup tenda perkemahan yang berada di sebelah timur. Kodrat waktu itu baru saja datang dari bangunan api, tapi dia menyanyi dan menari sebagai penghibur hati. Kesan itu masih dibawanya saat pulang ke tenda. Ia bersiul-siul kecil serta berdendang lemah. Mendadak terasalah kesiur angin memasuki tenda. Ia menoleh, tahu-tahu mulutnya kena bungkam dan teringkuslah Kodrat tanpa bisa membuat perlawanan. 2-3 kawannya yang masih bangun kaget bukan kepalang. Mereka lantas saja berteriak. Jagasara Dinta segera mengambil tindakan cepat. Digempurnya mereka bersama. Dalam sekejap saja mereka terpental ke tanah dan jatuh pingsan. Tetapi teriakan mereka membangunkan seluruh kesatuan militer. Trompet tanda bahaya melengking di tengah malam. Serdadu-serdadu berlari-larian dan dengan cepat bersiaga penuh. Wiropati dan Jagasara Dinta menemui kesulitan kini. Dengan cepat mereka menerobos ke utara, tetapi serdadu-serdadu yang berada di perkemahan utara sudah pada keluar dengan senjatanya masing-masing. "Cepat ke kandang kuda," kata Wiropati nyaring sambil memapah Kodrat. Mereka berdua lantas menghampiri kandang kuda dan melepaskan kuda-kuda. Kegaduhan segera terjadi. Kuda-kuda lari berebutan dan menerjang tenda kalang kabut. Terpaksalah serdadu-serdadu company membagi perhatiannya. Mereka digulung-gulung oleh suatu kesibukan terkutuk. Dengan mempergunakan kegaduhan itu, Jagasara Dinta dan Wiropati berhasil meloloskan diri.